Sudah sepekan terakhir, 137 pengungsi Rohingya berada di lokasi pengungsian sementara di Balai Meseraya, Banda Aceh. Sejumlah anak kini mulai mengalami ruam dan bintik-bintik kemerahan pada wajah. Kondisi lokasi pengungsian dinilai tidak ramah ibu dan anak-anak karena tidak ada ruang khusus bagi mereka untuk menyusui maupun menidurkan anak. Mereka kini masih menunggu kepastian dari pihak UNHCR soal relokasi ke tempat penampungan yang lebih layak. Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi meminta UNHCR segera mencari solusi soal gelombang pengungsi Rohingya ke Indonesia. Muhadjir bilang, Indonesia tidak punya kewajiban menampung para pengungsi karena tidak terikat Konvensi Pengungsi 1951. Selama ini, Indonesia menangani pengungsi Rohingya karena isu kemanusiaan. Muhadjir memastikan pemerintah tetap memprioritaskan warga negaranya dan tidak akan memberikan hak konsesi kepada para pengungsi. Kita betul-betul hanya menggunakan atas dasar kemanusiaan, tidak atas dasar yang lain. Jadi kalau memang nanti pada akhirnya itu harus kita serahkan urusannya kepada UNHCR yang memang bertanggung jawab itu, ya harus segera kita lakukan dan sebaiknya pemerintah atau kita tidak akan beri konsesi apapun, termasuk resettlement. Tidak ada, kita akan misalnya menampung kemudian kita berikan tinggal di tempat tertentu, tidak ada. Sementara itu, Polresta Banda Aceh menetapkan satu warga Rohingya yang mendarat di Pantai Belang Ulam, Aceh Besar sebagai tersangka tindak pidana penyelundupan manusia. Polisi telah memeriksa sejumlah barang bukti dan 12 saksi pengungsi Rohingya. Polisi menyebut tersangka berperan sebagai orang yang mengajak dan mengkoordinir warga etnis Rohingya untuk pergi meninggalkan kamp pengungsi di Cox's Bazar, Bangladesh menuju ke Indonesia. Diduga bahwa memang tersangka ini melanggar pasal 120 ayat 1 Undang-Undang Keimigrasian. Jadi pada umumnya masing-masing warga Rohingya tersebut itu menyetor uang sebanyak 100.000 sampai dengan 120.000 taka atau 14 juta sampai 16 atau 17 juta rupiah, demikian. Per orang. Ya. Pak, apa yang keuntungnya yang didapatkan tersangka, Pak? Ya, itu istri dan anaknya termasuk dirinya itu gratis kemari. Kepada para korban, tersangka meminta bayaran 100 hingga 120.000 taka atau sekitar 14 hingga 17 juta rupiah per orang. Polisi menyita 2 buah ponsel termasuk foto ketika tersangka menerima uang dari para pengungsi. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan langsung berbincang bagaimana penanganan pengungsi Rohingya di Aceh, terutama di Pidi. Sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia pagi hari ini penjabat Bupati Pidi, Wahyudi Adi Siswanto. Pak Wahyudi, selamat pagi. Selamat pagi Bu Paskalis. Sebelumnya Pak, kita mau konfirmasi dulu sebenarnya sekarang total ada berapa jumlah pengungsi Rohingya di Pidi? Terima kasih. Jadi total 889 orang pengungsi yang ada di Kabupaten Pidi, ada di 2 lokasi. Lokasi pertama di penampungan sementara Minaraya, lokasi kedua di tepi pantai di Bate dan Laweng. Demikian. 2 lokasi ini memang dijadikan pemerintah daerah untuk penempatan dari 800-an pengungsi ini atau nantinya mereka akan dipindahkan Pak dari 2 lokasi ini? Baik Bu Paskalis, jadi dicatat bahwa pengungsi di Kabupaten Pidi itu sudah ada sejak setahun yang lalu. Karena potensi konflik antara masyarakat dengan pengungsi, maka pemerintah Kabupaten Pidi mencarikan tempat penampungan sementara di bekas Yayasan Panti Asuhan, Yayasan Minaraya di Kecamatan Padang Tiji. Sejumlah 174 orang. Namun demikian pada perkembangannya, 2 bulan terakhir ini menjadi terjadi penambahan 200 sampai 4 kali gelombang. Totalnya menjadi hampir 900-an, Bu Paskalis, demikian. Oke, jadi saya konfirmasi Pak, jadi 889 tadi
paling banyak memang di Minang Raya ya Pak? Jadi pada awalnya 174 orang Desember 22. Kemudian 14 November 23 itu datang lagi sejumlah 195 orang. Karena potensi konflik dengan masyarakat, masyarakat itu sudah menolak dari Desember 22, Bu Paskalis. Jadi ketika mereka mulai konflik, kami amankan di Panti Asuhan Minaraya sejumlah 195 orang. Ternyata besoknya datang lagi 147 orang. Wah, tambah ribut lagi masyarakat. Kita amankan lagi, tapi sudah melebihi kapasitas karena kapasitas penampungan sementara sejumlah 250 orang saja. Ternyata 4 hari kemudian datang lagi sejumlah 227 orang. Maka kami stop di bibir pantai karena masyarakat sudah tidak sabar lagi. Kemudian 10 Desember datang lagi hampir 200 orang. Sehingga total menjadi seluruhan dari yang di Minaraya, di penampungan sementara, dan di tepi pantai itu berjumlah 889 orang, demikian Bu Paskalis. Ini jumlahnya besar Pak, 889 orang total yang ada saat ini. Kalau kehidupan sehari-harinya, ini biayanya siapa yang membiayai Pak? Betul sekali, jadi sejak dari Desember 22, saya sudah sampaikan ke pihak UNHCR bahwa pemerintah daerah Kabupaten Pidi tidak akan mengeluarkan dana sepeser pun. Sehingga silakan diurus sendiri, saya hanya menyediakan lokasi penampungan sementara untuk menghindari konflik dengan masyarakat. Demikian Bu Paskalis. Oke, ini kan lokasi penampungan sementara ya Pak ya. Apakah sudah ada komunikasi dengan UNHCR ini ke depannya bagaimana? Apakah nanti akan tidak di Aceh lagi atau tidak di Indonesia lagi? Atau memang nanti akan disediakan tempat Pak, sebuah tempat tetap gitu permanen untuk mereka? Iya betul sekali Bu Paskalis. Jadi kemarin 19 Desember 23 terjadi unjuk rasa. Dan ini unjuk rasa semakin masif, makin hari makin masif. Jadi sangat mengkhawatirkan pihak pemerintah juga sebagai pengendali keamanan di Kabupaten Pidi. Jadi kami juga ingin segera saja pengungsi ini direlokasi. Demikian, jadi kalau boleh sedikit bercerita Bu Paskalis bahwa Kabupaten Pidi ini kabupaten yang awalnya damai-damai saja. Tapi setelah kedatangan pengungsi itu menjadi ada banyak konflik juga di antara masyarakat, juga dengan pengungsi. Jadi di antara masyarakat ada yang pro dan kontra, meskipun yang pro lambat laun mengecil dan lebih banyak yang kontra dan semakin tajam dan mengkhawatirkan. Demikian Bu Paskalis. Artinya keinginannya adalah relokasi tidak di Pidi lagi ya Pak? Iya, kami mengharap seluruh pengungsi sudah dipindahkan semua. Jadi meskipun yang di penampungan sementara, karena kita sudah sampaikan ini sifatnya sementara. Bahkan yang di tepi pantai sudah kami sampaikan kepada pihak UNHCR bahwa lepas seminggu ini kami serahkan kepada masyarakat. Demikian Bu Paskalis. Ini sudah pernah disampaikan ke UNHCR Pak, ini responnya mereka seperti apa? Mereka akan berkoordinasi dengan masyarakat dan kemarin ada demo besar sekitar 500 orang masyarakat di lokasi pantai. Jadi mereka menuntut UNHCR untuk segera memindahkan pengungsi. Namun demikian ada semacam koordinasi. Tetapi yang perlu dicatat bahwa jangan masyarakat menjadi tertuduh seolah-olah memiliki motif ekonomi dalam aksi tersebut. Karena masyarakat lebih baik pengungsi ini pergi saja daripada mereka harus istilahnya dituduh sebagai punya motif di belakang aksi unjuk rasa mereka. Demikian. Jadi ada semacam negosiasi dengan pihak UNHCR kemarin. Demikian Bu. Selama ini Pak yang terjadi ini kan sepertinya terus-menerus datang ya Pak pengungsi, terutama ke Pidi. Pak Wahyudi bisa cerita apa yang terjadi gesekan-gesekan antara pengungsi dan juga masyarakat di Pidi itu seperti apa Pak gambarannya? Betul sekali. Jadi kami ingin bercerita fakta. Fakta ini nampaknya semakin berkembang dan semakin tajam. Fakta pertama, perilaku masyarakat pengungsi itu pertama keras, kasar,
kotor, ya kotor itu artinya buang air sembarangan. Mereka kayak tidak bisa membuat semacam tempat pembuangan yang jauh dari pemukiman mereka, tidak. Jadi asal-asal dekat-dekat mereka buang air. Jadi kotor sekali. Kemudian tidak berterima kasih karena apa-apa yang sudah disumbangkan kayak baju itu dibuang-buang saja. Kemudian makanan mereka tampak kurang terus-menerus. Kami juga heran ini kenapa demikian. Tapi itu yang menyebabkan fakta di lapangan masyarakat menjadi benci dengan pengungsi. Kemudian opini yang bertambah, sekarang opini masyarakat bertambah, ini kayaknya di masyarakat kan kemarin saya sampaikan ada asumsi, ada spekulasi. Asumsinya ini pasti human trafficking atau people smuggling. Nah, sekarang sudah bertambah, ini pasti serangan negara dengan cara mengirim pengungsi, ribuan pengungsi ke Indonesia. Serangan negara lain itu sudah berkembang demikian asumsi-asumsi. Dan spekulasinya akan terus dikirimkan ribuan pengungsi ke Indonesia, itu spekulasi masyarakat, dan tentu akan menumbuhkan persoalan-persoalan seperti penyakit atau budaya-budaya yang berbeda, demikian Bu Paskalis. Adakah yang dilakukan Pemda Pak untuk menekan atau supaya tidak terjadi gesekan yang semakin besar begitu antara warga dan juga pengungsi? Betul sekali. Jadi kebijakan Pemda pertama mencarikan penampungan sementara yang kemarin. Kemudian yang kedua menghimbau masyarakat untuk tidak anarkis, tidak melakukan kekerasan terhadap pengungsi. Tetapi memang ada nego-nego dari masyarakat supaya pengungsi yang kuat-kuat, yang laki-laki, yang di penampungan sementara itu harus diganti dengan yang anak-anak. Jadi ada semacam toleransi masyarakat itu. Saya lihat toleransi masyarakat Kabupaten Pidi ini sangat besar. Sehingga perlu diapresiasi Bu Paskalis. Kalau mereka tidak toleransi, itu semua sudah diusir, dibalikin ke laut semuanya. Tetapi mereka berpikir anak-anak kasihan juga. Tetapi yang laki-laki yang kuat-kuat itu jangan makan tidur doang, seperti itu Bu Paskalis. Demikian ya. Ini pemerintah pusat kan juga ikut ingin mengkoordinasikan dengan daerah lain seperti di Riau, lalu juga ada di Sumatera Utara untuk permasalahan pengungsi ini Pak. Sudah adakah update-nya Pak Wahyudi? Sampai sejauh ini belum ada, tetapi kami optimis pemerintah tentu berupaya untuk mencarikan lokasi penampungan sementara. Untuk provinsi sendiri sudah berupaya untuk mencarikan lokasi di beberapa kabupaten, ternyata penolakan masif masyarakat dipertimbangkan untuk tidak segera melakukan relokasi demikian. Tetapi di Kabupaten Pidi sendiri, upaya pemerintah sejauh ini masih bagaimana menghimbau masyarakat untuk tidak anarkis dan melakukan toleransi-toleransi. Namun demikian, toleransi ini jangan sampai dianggap masyarakat memiliki motivasi tersembunyi soal ekonomi. Masyarakat lebih baik pengungsi semua tidak ada di Kabupaten Pidi. Yang selama ini tenang, gara-gara pengungsi ini menjadi saling tuduh-menduduh, saling mencurigai, demikian Bu Paskalis. Ini kan juga kalau melihat dari waktunya Pak, dari Januari bahkan ada yang datang lagi, lalu Februari datang, tadi juga Pak Wahyudi sampaikan Desember 174, nanti November 2023 jumlahnya bertambah lagi begitu. Adakah misalnya penambahan pengamanan Pak di tepi laut atau di pinggir pantai atau apa yang dilakukan Pemkab terutama di Pidi Pak untuk mencegah datangnya kembali pengungsi mengingat di Pidinya sendiri masih banyak sekali konflik yang terjadi. Baik, jadi untuk Pemkab sendiri hanya berwenang melakukan koordinasi dengan pihak UNHCR dalam konteks anggaran dan pembiayaan bagaimana makanan dan sistem pengamanan fisik yang harus dibangun oleh UNHCR serta pembiayaan operasional pengamanan masyarakat beserta aparat. Jadi semuanya kami serahkan kepada UNHCR, tetapi kita hanya bersifat koordinasi supaya pengungsi atau masyarakat tidak terjadi konflik di antara mereka. Demikian. Oke, ini berarti kalau makan memang mereka semua sudah disediakan ya Pak? Tidak ada warga yang mungkin pergi ke pasar tradisional begitu untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari, jadi semua memang sudah disediakan oleh UNHCR? Ya, jadi kemarin ada tuntutan aksi masyarakat
Jadi satu, menolak kedatangan yang baru. Jadi kalau ada yang baru mereka akan usir, tidak sampai ke bibir pantai. Kedua, pengenaan sewa lahan. Ketiga, anak kecil dan perempuan yang di penampungan sementara ditukar dengan yang kuat-kuat yang di penampungan. Jadi anak-anak yang di pantai dipindah ke penampungan, laki-laki yang kuat dipindah ke pantai. Jadi itu kesepakatan masyarakat. Keempat, yang berkeliaran termasuk belanja-belanja ke pasar itu akan dianggap maling karena ada identifikasi masyarakat. Kadang-kadang mereka mencuri baik kelapa atau hasil kebun mereka diambil pengungsi, demikian laporan dari masyarakat. Jadi untuk menghindari konflik, kami anggap bahwa yang berkeliaran supaya ini ada kesepakatan, dianggap maling dan ditangkap. Demikian, Bu. Oke, ini tentu harapannya bisa segera selesai Pak, permasalahannya ada win-win solution dengan semua pihak yang terjadi saat ini. Pak Wahyudi, terima kasih sudah bergabung pagi ini di Sapa Indonesia Pagi. Sehat selalu Pak. Terima kasih.